Samudra Pasai. Sumatera dikenal sebagai sebuah pulau ketiga terbesar di Asia Tenggara setelah Papua dan Kalimantan. Pada hakikatnya, nama Sumatera telah diangkat dari satu nama kota Islam terkenal berada di bagian barat Asia Tenggara yang merupakan wilayah Kerajaan Islam Samudra Pasai, penjelajah terkenal pada abad 14 Masehi. Ibnu Battuta mengunjungi kota Kesultanan Samudra Pasai yang disebutnya dengan Sumatra dan mencatat dalam laporannya, Sumatra adalah sebuah kota besar yang indah dikelilingi benteng dan menara-menara terbuat dari kayu-kayu. Kota yang dimaksud itu adalah kawasan peninggalan sejarah Kerajaan Islam Samudra Pasai yang berada di Kabupaten Aceh Utara. Kerajaan Islam Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi di bawah kepemimpinan Sultan Malik As-Salih. Ketika beliau wafat, kepemimpinan beralih kepada anak beliau yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Al-Malik Az-Zahir. Selanjutnya Zainal Abidin, Sultanah Narasyah dan seterusnya hingga berakhir pada tahun 1521 Masehi. Kerajaan ini pernah berperan sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, perdagangan dan penyiaran agama Islam ke Nusantara bahkan Asia Tenggara. Pada masa itu juga dikenal dirham yang merupakan mata uang emas pertama untuk kegiatan jual beli. Beberapa penjelajah yang pernah singgah di Samudra Pasai. Yang pertama Marco Polo, seorang penjelajah yang berasal dari Venesia, Italia. Yang kedua Ibnu Battuta, seorang petualang di Jazirah Arab yang berasal dari Maghrib, Maroko. Yang ketiga, Cheng Ho, seorang laksamana yang menjelajah dunia dan memimpin armada laut terbesar di dunia pada saat itu, berasal dari Cina. Hasil penelitian epigrafi Islam tentang Kesultanan Samudra Pasai merupakan daulah Syahiliyah di Sumatera. Itu di mana ya? Di sana di dahulu makan baju banyak bikin macam ada tadi. Ini sebenarnya kita jelasin dari sini dari ini kenapa yang pertama persis Samudra Pasai. Di Samudra Pasai harusnya di sini. Bukan ini. Kalau yang kedua emas itu Persi Aceh Darussalam.
Makam Sultan Malik As-Saleh. Makam Sultan Malik As-Saleh terletak di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Loksmawi. Nisan makam Sang Sultan ditulis huruf Arab. Di sebelah makam Sultan Malik As-Saleh terdapat sebuah makam anak satu-satunya, yaitu Sultan Malik Az-Zahir. Sultan Malik Az-Zahir wafat syahid karena berperang. Kemudian, pemerintahan dilanjutkan oleh keturunannya. Sultanah Nahrasyah. Beliau adalah seorang sultan atau ratu di Kesultanan Samudra Pasai. Ia merupakan putri dari Sultan Zainal Abidin bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik As-Salih, wafat pada 830 Hijriah atau 1428 Masehi. Proses penegerian Universitas Malikus Saleh. Universitas Malikus Saleh didirikan dengan mengambil nama besar Raja Kerajaan Samudra Pasai pertama, yang dilandasi pada semangat estafet kepemimpinan dan pembangunan yang telah diletakkannya melalui sifat kepeloporan, kedinamisan, serta patriotismenya Sultan Malikus Saleh. Universitas Malikus Saleh bermula bernama Akademi Ilmu Agama Jurusan Syariah dan Ilmu Politik. Kemudian, dengan surat keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam tanggal 1 Agustus 1971, Akademi Ilmu Agama diubah menjadi Perguruan Tinggi Islam. Perguruan Tinggi Islam ini kemudian mengalami perubahan menjadi Perguruan Tinggi Islam Malikus Saleh atau disingkat dengan Pertim pada tanggal 24 Mei 1972. Pada tahun 1980 menjadi Yayasan Universitas Malikus Saleh dengan singkatan UNIMA. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2001 berdasarkan keputusan Presiden nomor 95 tahun 2001, Universitas Malikus Saleh berubah status menjadi perguruan tinggi negeri. Harapan kami untuk kampus Universitas Malikus Saleh, semoga kampus Universitas Malikus Saleh menjadi salah satu kampus terbaik dan terfavorit di Indonesia, mampu bersaing dengan kampus-kampus terbaik lainnya dalam upaya meningkatkan akreditasi kampus, meraih banyak prestasi di segala bidang skala nasional maupun internasional, menjadi sarana dan tempat mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam organisasi maupun kegiatan lainnya.